teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mengangkat pujian, saya mau ikut Yesus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu sabari. Sekarang kami mau ibadah. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 3. Yang akan disampaikan oleh Kakak Pendeta Marta dengan tema Yang Muda Yang Berkarya. Sebelumnya, mari kita mengangkat pujian Mataku Tertuju Padamu.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu. Saat ini kita mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di minggu pagi ini, kita masih belajar bersama dari tokoh Alkitab. Nah, kali ini kita akan belajar dari sosok tokoh yang istimewa. Wow, istimewa. Apa yang membuat istimewa? Dia menjadi sesuatu yang istimewa dan berbeda dari tokoh yang lainnya karena dia sosok yang masih muda. Nah, ada yang tahu siapa tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru yang masih muda? Dia bernama Timotius. Ya, namanya adalah Timotius. Nah, ada yang tahu siapa tokoh Timotius ini? Adik-adik, Alkitab menceritakan Timotius dia memiliki latar belakang sebagai keturunan Yunani. Dia orang Yunani, ya, keturunan Yunani berasal dari bapaknya karena bapaknya orang Yunani. Dan dia juga keturunan Yahudi karena ibunya adalah orang Yahudi. Nah, kita tahu ya kalau adik-adik rajin baca Alkitab bisa tahu kalau orang Yunani itu dikenal sebagai orang yang tidak percaya pada Tuhan. Nah, sementara orang Yahudi ini adalah orang yang mencintai Taurat Tuhan, yang percaya kepada Allah Israel. Nah, adik-adik, ibunya Timotius ini dia bernama Eunike. Dan Timotius juga mempunyai seorang nenek, ya, ibunya dia, ya, mamanya ibunya bernama Lois. Nah, jadi adik-adik, Eunike dan Lois yang adalah ibu dan juga neneknya Timotius yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, yang mengajari Timotius agar bertumbuh mencintai Tuhan dalam hidupnya. Nah, juga di Alkitab mencatat bahwa ternyata Eunike yang adalah mamanya Timotius dan Lois yang adalah neneknya Timotius, mereka juga sudah belajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka bukan hanya sebatas orang Yahudi yang belajar Taurat Tuhan, tapi mereka juga sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Jadi Eunike dan Lois, merekalah yang mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius, sehingga Timotius bertumbuh menjadi anak muda yang takut akan Tuhan. Timotius bertumbuh menjadi anak yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, Timotius menjadi anak yang taat pada Tuhan dan juga taat pada orang tua, menghormati orang tua, mengasihi sesamanya. Karena apa? Timotius belajar dari firman Tuhan yang diajarkan oleh nenek dan ibunya.
Nah, kakak yakin dan percaya nih, adik-adik di rumah juga pasti belajar firman Tuhan ya. Dari orang tua di rumah, dari bapak dan mama. Nah, jadi firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar, yang diajarkan oleh orang tua, mari dilakukan. Sama seperti Timotius, dia menjadi anak yang mencintai Tuhan karena dia belajar dari firman Tuhan yang diajarkan oleh nenek dan ibunya. Nah, adik-adik, satu waktu ya, dalam perjalanan misi, Rasul Paulus berkunjung ke kotanya Timotius. Di mana kotanya Timotius? Timotius tinggal di kota Listra. Nah, dalam perjalanan misinya ini di kota Listra, Paulus mengunjungi jemaat yang ada di Listra. Ya, jadi Paulus mau melihat bagaimana perkembangan jemaat yang ada di Listra, yang adalah kotanya Timotius. Nah, adik-adik, ternyata selain mengunjungi jemaat yang ada di Listra, Paulus juga datang ke rumah Timotius. Paulus mau ngapain ya ke rumah Timotius? Nah, adik-adik, ternyata Paulus datang ke rumah Timotius. Dia mau meminta Timotius untuk ikut bersama Paulus dan Silas melakukan pekabaran Injil. Jadi adik-adik, begitu Paulus datang ke rumah Timotius, Paulus langsung sampaikan, "Paulus, anakku dalam Tuhan Yesus, aku memintamu untuk ikut bersamaku dan juga Silas untuk menyebarkan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil ke berbagai kota, ke banyak orang, agar nama Tuhan boleh didengar oleh semua orang." Wah, Paulus meminta nih pada Timotius. Nah, adik-adik, kira-kira Timotius bersedia nggak ya? Nah, sebelum Timotius menjawab Paulus, Paulus katakan kepada Timotius, "Timotius, anakku, tidak harus sekarang kamu jawab. Tapi nanti malam ada pertemuan. Ada pertemuan di rumah ibadat. Nah, di situ nanti saya akan mengajar di hadapan jemaat Listra dan Ikonium. Mereka akan hadir di sana. Dan disitulah kamu harus memberitahukan apa yang menjadi jawabanmu. Kamu mau ikut memberitakan Injil atau tidak?" Nah, adik-adik, Timotius diberi waktu nih untuk menjawab. Nah, selang beberapa jam kemudian, sampai di malam hari dikatakan, ketika itu Paulus mengajar di depan jemaat Tuhan ya, orang-orang Kristen yang ada di Listra dan Ikonium pada waktu itu, dan ada banyak orang yang hadir, termasuk nenek dan ibunya Timotius pun ada di situ. Nah, adik-adik, kemudian setelah Paulus selesai mengajar, menyampaikan firman Tuhan pada jemaat yang hadir itu, Paulus mempersilahkan Timotius untuk menjawab, untuk memberikan jawaban dari ajakan Paulus yang sudah disampaikan kepada Timotius. Nah, adik-adik, kemudian Timotius berdiri di tengah-tengah jemaat yang ada ya, di tengah-tengah orang banyak, orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu. Dan dengan gemetar dikatakannya, gemetar bukan ketakutan, tapi bagian dari dia deg-degan. Dia katakan, "Hari ini aku mempersembahkan masa muda dan hidupku untuk melayani Tuhan." Adik-adik, wow, jawaban yang luar biasa. Timotius memberi dirinya melayani Tuhan. Dia yang masih muda, dia berani katakan, "Saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya." Wow, luar biasa adik-adik. Coba adik-adik bayangkan, Timotius yang masih muda, yang harusnya dia bisa
bermain, dia bisa melakukan apa yang dia suka, dia bisa kumpul dengan teman-temannya ya, dia bisa pergi kemana saja dengan teman-temannya di masa mudanya. Tapi Timotius, dia berani mengambil satu langkah, ya, mengambil keputusan dalam hidupnya. Aku mau memberi diriku melayani Tuhan. Nah, sesuatu yang luar biasa. Adik-adik, ketika Timotius selesai berbicara, maka semua jemaat yang hadir pun mereka segera berdiri, mereka bertepuk tangan, mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan karena mereka menyaksikan bagaimana seorang muda Timotius memberi diri untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, setelah itu kemudian dikatakan bahwa pada malam itu juga Timotius didoakan oleh Paulus dan para penatua yang ada pada saat itu. Mereka menumpangkan tangan, memberkati Timotius yang telah memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan mulai malam itu juga, mulai saat itu, Timotius mengikuti Paulus ke berbagai kota dan mengalami banyak sekali perbuatan Allah yang luar biasa. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja bagi banyak orang dan juga dalam hidupnya. Adik-adik, sesuatu yang luar biasa. Timotius yang masih muda, dia sejak masa mudanya hidup dalam Tuhan dan dia dari masa mudanya berani untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita, dari kisah hidup Timotius ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama, Timotius yang adalah anak muda, yang masih muda, dia hidup takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, Timotius meskipun dia masih muda, usianya terbilang masih muda dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya, Timotius memiliki hidup yang benar dengan Tuhan. Dia hidupnya tertib di hadapan Tuhan. Dia tidak aneh-aneh, dia tidak melakukan yang jahat, dia tidak suka berbohong, dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi orang tuanya, dia tidak melawan orang tuanya, dia juga mengasihi sesamanya. Kita lihat Timotius juga memiliki tutur kata, ya, perkataan yang menyenangkan bagi orang. Karena apa? Dia hidup dalam takut akan Tuhan. Setiap hari dia rajin baca Alkitab, dia rajin berdoa, dia rajin memuji Tuhan, sehingga hidupnya benar-benar bergaul dekat dengan Tuhan. Dia bersahabat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kalau kita semua katakan saya sahabat Tuhan Yesus, nah, adik-adik, siapa di sini yang masih suka berbohong? Kalau kita masih suka berbohong, apa benar, apa iya kita ini sahabat Tuhan Yesus? Timotius sebagai sahabat Tuhan Yesus, dia hidup sebagai anak yang hidup takut akan Tuhan. Dia nggak suka, dia nggak berbohong, dia nggak melawan orang tua. Nah, kalau kita katakan kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah sahabat Tuhan Yesus, kita bukan anak yang suka berbohong, kita bukan anak yang suka melawan orang tua. Ayo, siapa di sini yang masih suka melawan orang tua? Mulai hari ini, adik-adik yang sudah dengar firman, mari minta ampun sama Tuhan karena sudah melawan orang tua. Atau mungkin ada yang suka berantem. Segera minta ampun sama Tuhan. Sahabat Tuhan Yesus, anak yang takut akan Tuhan, dia tidak suka berantem. Dia suka berdamai dengan semua orang, berbaikan dengan semua orang. Dan dia juga tidak suka mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya. Ya, adik-adik, itu hal yang pertama.
Kemudian hal yang kedua yang kita pelajari dari Timotius dikatakan, Timotius yang muda itu hidup melayani Tuhan. Adik-adik kita bisa lihat dengan tidak ragu-ragu Timotius berani katakan, saya memberi diri saya melayani Tuhan. Saat ini kita semua adik-adik diajak untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan seperti kakak saat ini nih yang sedang menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik. Tidak harus seperti itu. Kalau misalnya adik-adik diminta untuk ikut dalam paduan suara, dengan penuh sukacita. Kenapa? Itu bagian dari melayani Tuhan, memuji Tuhan. Adik-adik melayani Tuhan lewat suara indah yang telah Tuhan berikan bagi adik-adik. Lalu apalagi bentuk melayani Tuhan? Kalau pada waktu di dalam ibadah gereja, waktu kita ibadah bersama di gereja, di gedung gereja, saat ditanyakan siapa yang mau menjalankan kantong persembahan, langsung gitu. Tidak, jangan saya kak, yang itu saja kak, dia saja. Langsung, itu adalah bagian dari melayani Tuhan. Apa saja yang saat ini Tuhan beri bagi adik-adik? Mungkin ada yang pintar bermain musik, mungkin ada yang pintar menulis puisi, mungkin ada yang pintar yang suka membantu teman-temannya, ringan tangannya, suka menolong. Itu adalah bagian dari adik-adik melayani Tuhan. Kalau pintar menulis puisi, tulislah puisi-puisi indah untuk Tuhan dan bacakan di depan teman-teman untuk memuji Tuhan. Kalau ada yang pintar bermain musik, mari latih terus dan pakai untuk melayani Tuhan. Ada banyak bakat talenta yang Tuhan berikan untuk adik-adik dipakai untuk melayani Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar bersama dari Timotius. Hidup di dalam takut akan Tuhan dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami boleh belajar dari firman Tuhan. Tuhan perlengkapi kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau, dan juga dari masa muda kami dengan penuh sukacita melayani Tuhan. Perlengkapi kami ya Bapa dengan hikmat dan bijaksana daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama
Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang mari kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu. Mari hitung berkatmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah memberikan persembahan syukur kita, dan kita juga sekaligus akan berdoa syafaat dan mengakhiri ibadah kita ini. Untuk itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kami anak-anak, dan Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu GKO Bintaro Jaya. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah ya Tuhan persembahan syukur ini, biarlah ini boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami anak-anak. Di kesempatan ini kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan dalam ibadah online ini. Hingga saat ini Tuhan, kami masih beribadah secara online, dan biarlah Tuhan yang terus mengurapi kami semua, kendati kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya, tapi biarlah kasih Tuhan yang mempersatukan kami. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami memohon kepadamu, berkatilah kami anak-anak sekolah minggu GKO Bintaro Jaya. Engkau memberkati kami dalam masa muda kami, Engkau memberkati kami ketika kami bermain, ketika kami belajar, ketika kami bekerja, menolong orang tua kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami. Dan saat ini, kalau kami harus belajar melalui media online, Tuhan tolong kami, mampukan kami, agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Kami boleh memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Ya Bapa, beri hikmat bijaksana bagi kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, sahabat kami juga mau berdoa menyerahkan orang tua kami kepadamu. Tuhan, lindungilah orang tua kami, berkatilah apa yang dikerjakan orang tua kami. Tuhan menolong orang tua kami agar menjadi orang tua yang terus mengajarkan firman Tuhan bagi kami. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami, baik itu kakak kami, abang kami, adik kami. Tuhan pelihara kami semua bersama dengan keluarga kami. Ya Bapa, Engkau juga yang memberkati saudara-saudara kami, teman-teman kami. Bila mana ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang menjamah, Tuhan Yesus yang memulihkan. Bila mana ada yang sedang berduka cita, bersedih hati, Tuhan Yesus yang hibur mereka. Kami percaya mereka semua dipelihara dalam kasih Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan kakak-kakak sekolah minggu,
yang telah berjerih lelah mempersiapkan ibadah online ini. Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan yang terus memperlengkapi, Tuhan beri hikmat bijaksana agar kakak-kakak sekolah minggu boleh terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Ini doa permohonan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kehidupan adik-adik sekalian, orang tua, kakak-kakak sekolah minggu, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.